Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Stepi Mauntu dengan NIM 2214201169 dari kelas A5 semester 3 Fakultas Keperawatan Program Studi Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Definisi nasionalisme adalah suatu paham yang akan menciptakan serta mempertahankan suatu kedaulatan negara. Dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai nation, dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama dengan sekelompok manusia. Kelompok manusia ini memiliki tujuan dan cita-cita yang sama dalam mewujudkan suatu kepentingan nasional, serta rasa ingin mempertahankan suatu negara baik dari internal maupun eksternal. Tujuan nasionalisme yang pertama, nasionalisme kewarganegaraan atau nasionalisme sipil merupakan sejenis nasionalisme di mana negara kemudian memperoleh suatu kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya. Kehendak rakyat, perwakilan politik. Teori ini mulanya dibangun oleh Jean-Jacques Rousseau dan menjadi bahan-bahan tulisan. Kedua, nasionalisme romantik. Romantik atau juga disebut dengan nasionalisme organik dan nasionalisme identitas sebagai lanjutan dari nasionalisme ermis, di mana suatu negara kemudian memperoleh kebenaran politik secara semula sehingga hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantisnya. Ketiga, nasionalisme budaya. Budaya merupakan sejenis nasionalisme di mana suatu negara kemudian memperoleh kebenaran politik dari budaya bersaing dan bukannya sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lain sebagainya. Yang keempat, nasionalisme kenegaraan. Kenegaraan sebagai suatu variasi nasionalisme kewarganegaraan yang tak dapat dipisahkan dari nasionalisme etnis. Perasaan ini sendiri sangat kuat sehingga kemudian diberi keutamaan lebih dalam hal hak kebebasan dan universal. Kejayaan suatu negeri sendiri senantiasa bersifat kontras dan berkonflik dengan prinsip suatu masyarakat demokrasi. Kelima, nasionalisme agama. Agama merupakan nasionalisme di mana negara-negara akan memperoleh suatu legitimasi politik dari suatu persamaan agama. Walaupun demikian, lazimnya nasionalisme etnis kemudian akan dicampur adukan dengan nasionalisme keagamaan. Perkembangan nasionalisme secara garis besar, nasionalisme Indonesia dimulai dari masa-masa perjuangan Kartini yang menghendaki emansipasi di kalangan perempuan. Sementara itu, walaupun Kartini sering dikategorikan sebagai pejuang wanita, namun Kartini masuk dalam fase paling awal pembentukan nasionalisme Indonesia. Kemudian tahap berikutnya ialah proses terbentuknya organisasi-organisasi kebangsaan yang menandai bangkitnya kesadaran sebagai bangsa Indonesia. Berikut di bawah ini adalah fase nasionalisme di Indonesia. Perkembangan nasionalisme. Fase pertama, gerakan kebangkitan nasionalisme Indonesia pada suatu dinamika sejarah diawali oleh masa Boede Oetomo pada tahun 1908 yang dimotori oleh para mahasiswa sekolahan anak para prianyi Jawa, kedokteran Slovia, serta sekolah yang kemudian disediakan Belanda di Jakarta. Fase kedua yaitu pada proses kebangkitan nasionalisme yang terjadi di tahun 1928, yaitu 20 tahun setelah proses kebangkitan nasional terjadi. Pada fase ini kemudian terdapat suatu kesadaran menyatukan negara, bangsa serta bahasa ke dalam satu negara yang telah disadari oleh para pemuda dan sudah terkotok-kotok dengan suatu organisasi kedaerahan seperti Jong Celebes, Jong Sumatera, Jong Jawa, dan lain sebagainya. Hal ini kemudian diwujudkan secara nyata dengan menyelenggarakan Sumpah Pemuda pada 1928.
Fase ketiga, fase berikutnya atau disebut juga dengan masa revolusi fisik kemerdekaan. Peranan nyata pemuda pada masa revolusi fisik kemerdekaan terjadi saat mereka menyandra Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka dengan sangat bersemangat mewujudkan nation state yang berdaulat dalam kerangka kemerdekaan. Fase keempat yaitu perkembangan nasionalisme di tahun 1966 yang menandai tatanan baru dalam suatu pemerintahan Indonesia. Selama 20 tahun setelah kemerdekaan, kemudian terjadi huru-hara pemberontakan, Gestapo dan eksesnya, tampaknya tanpa peran mahasiswa dan organisasi pemuda serta organisasi sosial kemasyarakatan di tahun 1966. Soeharto serta para tentara kemudian sulit memperoleh kekuasaan dari penguasa Orde Lama Soekarno. Fase kelima, pergolakan masa Orde Baru kemudian melahirkan fase kelima yang disebut juga sebagai masa reformasi. Nasionalisme kemudian tidak selesai hanya pada masa pemerintahan Soeharto, tetapi terus bergulir ketika reformasi menjadi sumber inspirasi perjuangan suatu bangsa meskipun melalui suatu perjalanan sejarah yang cukup panjang. Kesimpulan, nasionalisme adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah suatu paham kebangsaan yang kemudian mengandung makna kesadaran serta semangat cinta tanah air. Kata ini sendiri mengandung arti memiliki serta rasa kebanggaan sebagai bangsa serta memelihara kehormatan bangsa. Berdasarkan buku pendidikan kewarganegaraan terbitan penerbit Erlangga, rasa nasionalisme kemudian identik dengan memiliki rasa solidaritas pada musibah dan kekurangan keberuntungan yang dialami oleh saudara setanah air. Bingung mau kuliah di mana? Kuliah di Unpi aja. Terletak di Jalan Walter Monginsidi 6 nomor 129 lingkungan 2 Bahu Manado. Kampus Unpi didirikan pada tanggal 2 Oktober tahun 2000. Kampus Unpi mempunyai 6 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik dan Fakultas Sastra. Info selengkapnya bisa dilihat di media sosial Unpi.